Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak untuk beribadah pagi hari ini. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Riana Manjadewi. Shalom Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita dan kita menyanyi Sebab Tuhan itu baik. Mari kita puji nama Tuhan dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerah yang kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara sekalian. Biarlah mari kita tabiskan bersama-sama ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing diambil dari Zefanya 2 ayat 3.
Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan, yang kusembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Diberi kesempatan bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi selama lebih kurang 2 menit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri, dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 18 mengatakan, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu.
kagumi. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit, berdiri, dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari bersama-sama sehati kita berdoa untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini, membawa anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu anak-anak boleh hidup takut akan Tuhan sejak mereka kecil. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tahu Engkau sangat mengasihi anak-anak. Mari Bapa, Engkau Allah yang terus membimbing, memberkati mereka di dalam kelas mereka masing-masing, sehingga melalui pengertian yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka melalui Roh Kudus-Mu, mereka boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Demikian juga ya Tuhan, setiap puji-pujian yang akan dinaikkan oleh anak-anak-Mu ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap persiapan yang mereka kerjakan.
Tuhan, melalui setiap kebenaran yang disampaikan, mereka dapat menyampaikan itu secara sederhana kepada anak-anak ini. Oleh karena itu kami serahkan ruang sekolah minggu mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus mengerjakan bagian-Mu dengan sebebas-bebasnya untuk melawat dan memberkati anak-anak ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang tidak bisa hadir bersama-sama sekolah minggu hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bepergian kiranya Tuhan lindungi dan sertai dimanapun mereka berada, yang sengaja malas dan menjauh dari persekutuan sekolah minggu, Tuhan ampuni mereka, dan biarlah di waktu yang akan datang digerakkan oleh Roh Kudus dan juga orang tuanya untuk membawa mereka datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sekolah minggu ini. Tuhan, kami serahkan generasi sekarang dan generasi masa depan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita memuji Tuhan, arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi ungkapan dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sungguh mampu mengubahkan kami dari hari lepas hari. Betapa berartinya Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus melawat kami masing-masing pribadi. Kami terbuka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib dan kehendak Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan hendak mau sampaikan kepada jemaat-Mu. Urapan yang baru turun atas kami semua dan juga atas hamba-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya rindu kita bergantian membacanya. Ya, saya membaca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Dan nanti kita akan bersama-sama pada ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya Manusia Baru. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sama-sama. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Bapa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih dengan kekuatan rohnya menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kangen rasanya ya, saya lama saya nggak ketemu Bapak Ibu. Ya, sudah sebulan sampai saya belum mengucapkan selamat tahun baru. Langsung begini. Ya, karena waktu tahun baru kita ibadah pergantian tahun tuh tengah malam. Jadi tidak banyak yang ketemu ya hari ini, meskipun hari ini sudah hari yang ke-26, tapi masih sah rasanya saya bilang selamat tahun baru ya untuk kita semua. Ya, memang saya ada kepentingan yang harus saya selesaikan, juga ada pelayanan di minggu yang lalu pertukaran mimbar. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Tema pada minggu ini, Sinode memberikan tema memang kasih sebagai pengikat untuk persatuan. Namun Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita gereja GKOI JP ya, secara khusus kita juga memiliki tema lokal, yang mana tema lokal gereja ini I am the Waymaker. Dan kita merupakan subtema dari Sinode, yang mana Sinode memiliki tema tahun ini memberdayakan warga gereja ikut serta melayani, yang diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Sehingga karena saya di minggu pertama saya tidak bisa hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan tema pada hari ini, Dia pembuat jalan. I am the Waymaker, kasih sebagai pengikat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tahun 2025 kita baru memasukinya, tetapi tahun 2025 ini pun diawali dengan berbagai isu kesulitan, ya, dengan berita-berita yang seringkali membuat hati kita ciut, membuat hati kita kecil, ya. Bisa jadi apa yang akan terjadi, penuh pertanyaan di dalam pikiran kita. Apalagi belum lama kita memasuki tahun baru diwarnai kebakaran besar yang terjadi di LA, betul? Nah, kebakaran banyak sekali di medsos segala macam ya. Bahkan kita bilang ini azab dari Tuhan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita anak-anak Tuhan gak usah seperti itu. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan. Ya, kalau kita sedikit-sedikit azab, nggak ada bedanya. Seperti halnya orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan selalu punya rencana di balik setiap kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, di dalam segala situasi yang tidak kita inginkan. Bahkan seringkali harapan-harapan kita belum terpenuhi. Mungkin masih ada pergumulan di tahun yang lalu menyisakan sampai hari ini. Ya, masih ada sakit yang belum betul-betul beres. Ada pergumulan yang lain yang belum benar-benar selesai tuntas. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan, di tahun 2024 kita diberikan tema gereja lokal di tempat ini tetap kuat dan tetap semangat. Kita diberikan tema tetap kuat dan tetap semangat. Ternyata ketika kita setiap mau memasuki tahun yang baru, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi yang seringkali semuanya di luar kemampuan kita, yang seringkali semuanya di luar dugaan kita. Ya, pernah waktu itu ya, saya ingat tahun 2020 ya, pas tahun baru, pas banjir besar-besarnya terjadi di Jakarta dan sekitarnya ya, saya lagi ada di luar kota, rumah saya sudah berantakan gak karu-karuan ya, itu tahun 2020. Demikian juga ketika kita mau memasuki tahun 2025, isu segala macam kenaikan 12% lah, inilah. Nah, semuanya itu ternyata ada ditunda dan direvisi. Ternyata ada kejadian besar yang Tuhan izinkan terjadi, yang mana senternya di salah satu benua di antara 5 benua yang besar di Amerika. Ini juga menjadi perhatian buat dunia ini. Apa yang Tuhan sedang ingin kerjakan buat kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kalau pada tahun ini ya, kita diperhadapkan berbagai isu yang menakutkan ya. Kita mungkin diperhadapkan pada pergumulan yang belum selesai, karena memang kehidupan ini tidak akan pernah selesai dengan pergumulan. Amin. Siapa yang sudah selesai dengan pergumulannya di sini? Ya. Saya pun masih terus bergumul sampai hari ini. Kelihatannya berdiri di tempat ini, betul? Saya bergumul, Pak Ulat cepat pindah ke sini. Sudah pindah masih ada pergumulan, masih Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu
diperhadapkan pada tahun 2025, kita masih menghadapi pergumulan seperti ini, kita ingat, ya, I am the way maker, sayalah pembuat jalan. Ya, boleh saya minta tolong untuk Kak Andreas, slide tema kita tahunan. Ada sudah di-input kah di situ? Nah, ya. Kita ambil ayat ini dari Yesaya 43 ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Lihat gambarnya. Ketika kita mulai berjalan, kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi ada terang Tuhan yang menerangi jalan itu. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi. Di tahun yang lalu kita diberikan peringatan, tetap kuat, tetap semangat, karena akulah pembuat jalan. Apapun yang terjadi, kita percaya terang itu siap menerangi jalan kita. Kita tidak ada dalam kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi tahun 2025, kita percaya kasih Tuhan tetap dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Surat Ibrani menulis seperti itu. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kalau dari Sinode GKOI memberikan tema kita pada pagi hari ini, kasih sebagai pengikat persatuan. Dan saya gabungkan satu dengan tema kita di tempat ini. Subtema kita pada tahun 2025, Dia pembuat jalan, kasih sebagai pengikat. Tidak ada satupun kita yang mampu hidup tanpa kasih. Amin. Oleh karena itu, dari bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, bagaimana kita mengaplikasikan kasih yang Tuhan sudah sediakan untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita setiap hari, di mana melalui kasih itu sebagai pengikat untuk mempersatukan setiap jemaat Tuhan sebagai gereja Tuhan, supaya rencana Tuhan digenapi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalau kita belajar bersama-sama dari bacaan kita pada pagi hari ini, ya, Rasul Paulus menulis surat ini di Kolose. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus saat itu sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Surat ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose yang saat itu diperhadapkan pada ajaran-ajaran palsu. Ya. Oleh karena itu Lembaga Alkitab memberikan judul bacaan kita Manusia Baru. Di sini orang-orang percaya yang ada di Kolose menanggapi ajaran palsu itu dan menghadapi ancaman terhadap iman mereka. Oleh karena itu kitab Kolose tidak panjang, hanya terdiri dari 4 pasal, tetapi fokus daripada kitab Kolose ini adalah keunggulan, keutamaan Yesus Kristus dan penerapannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini adalah satu sapaan yang luar biasa buat orang-orang Kolose dan juga buat kita semua anak-anak Tuhan. Yang sudah dipilih bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Dia sendiri yang telah memilih kita karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kemampuan untuk tetap mampu bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu pada pagi hari ini
melalui firman Tuhan ini, apa yang kita dapatkan? Supaya kasih yang Tuhan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, karena tanpa kasih Tuhan, kita tidak ada artinya apa-apa. Setiap pagi saya mengirimkan renungan harian yang diambil dari Almanak GKOI, ya, yang akan yang secara audio akan disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang menulisnya secara langsung. Ya, itu saya sampaikan baik di grup komunitas, grup PW maupun grup pemuda dan keluarga muda. Ya, tadi pagi juga Pendeta Ronald Manalu menyampaikan tentang tema ini. Ya. Karena Yesus Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang tebusannya yang sudah dipilih untuk masuk di dalam terangnya yang ajaib, kita juga akan dipakai Tuhan untuk menebarkan kasih-Nya, untuk membagi kasih-Nya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Oleh karena itu melalui bacaan kita pada pagi hari ini, pada ayatnya yang ke-12 selanjutnya dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang pertama, bagaimana kasih dapat menjadi pengikat untuk mempersatukan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, mari kita mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa saja karakter Kristus yang dituliskan oleh Rasul Paulus? Belas kasihan. Yesus Kristus mudah menaruh belas kasihan? Iya. Saya berikan contoh. Ketika Yesus Kristus kemana saja dia pergi, dia diikuti oleh banyak orang. Orang banyak sampai dia ingin menyendiri saja, orang banyak masih ikut. Di tempat yang sunyi, orang banyak masih ikut. Dia berpikir, kalau dia akan pulang padahal hari sudah menjelang malam, bagaimana mereka ini? Mereka harus dikasih makan. Kalau kita membaca dari Injil, apa yang dilakukan Yesus? Karena belas kasihan, dia bilang kepada murid-muridnya, dia harus diberi makan dulu. Yesus penuh dengan belas kasihan. Ini karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ketika kita mulai mengembangkan kasih, tanpa belas kasihan kita tidak akan bisa menerapkan kasih itu. Ya, kalau saya melihat seseorang, misalnya orang itu ya, seringkali ya anak-anak Tuhan diperhadapkan pada hal-hal, kita jalan saja seringkali diperhadapkan pada sesuatu. Saya kemarin pulang habis jemput Karis, hujan deras, depan saya itu tukang taman di komplek, kehujanan, dia masih foto-foto ya hasil bersihin bagian taman ini. Saya lihat ini bagiannya bukan RT saya, tapi saya berhadapan dengan RT yang lain. Saya bilang, saya anak Tuhan di tengah-tengah sini. Dalam hati saya, apa salahnya ketika saya memberikan 1 gelas saja teh panas buat dia? Saya teringat, saya mau menyampaikan tentang kasih untuk mengikat persatuan. Saya belajar hanya segelas teh, ya. Ini berapa sih harganya? Tapi waktu saya antar, ya, ada 2 orang saya buat waktu saya antar. Terima kasih tante, ini buat hangat-hangat karena hujan. Hati saya rasanya seperti kena es. Terima kasih Tuhan. Kalau saya belajar taat, ya, karena apa? Saya aja yang pergi naik mobil, ya, nggak kehujanan, nggak kena apa-apa aja, rasa dingin. Apalagi dia yang lagi kerja di luar dan dia bertanggung jawab, udah hampir 5:30 saat itu. Nah, ini contoh kecil. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan, tahu belas kasihan. Ini tindakan. Apalagi ini dari hal-hal kecil. Belas kasihan kita harus lebih berkembang lagi. Semakin bertambahnya usia, semakin iman kita di dalam Yesus Kristus semakin bertumbuh. Kita melihat satu jiwa begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita melihat orang berjalan. Ya, kita melihat orang berjalan di sana, kasihan dia.
Atau enggak sembarangan. Ini tadi saya pikir ya, saya berdoa di sini. Suara di sebelah begitu kerasnya. Ya. Saya bilang, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka. Mereka tidak tahu jalan kebenaran. Mereka tidak tahu hanya satu jalan menuju ke surga. Kita harus berkembang sampai di mana? Belas kasihan itu. Kalau belas kasihan seperti yang saya lakukan tadi, semua orang sudah bisa melakukannya. Amin. Itu umum dan itu sederhana. Lebih lagi mendukung pekerjaan Tuhan dan lain-lain. Tetapi sudahkah pertanyaannya? Kita meneladani karakter Kristus, punya belas kasihan. Satu jiwa begitu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Itu. Karakter berikutnya, apa yang Yesus kehendaki untuk kita kembangkan supaya kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu adalah karakter yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita anak-anaknya, supaya kasih itu nyata. Kalau berbicara tentang kasih, kita paling jago enggak? Iya, paling jago, betul. Coba definisi kasih. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 kalau enggak salah. Ada yang hafal di sini? Satu Korintus 13, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tetapi apakah karakter Kristus yang penuh kasih itu sudah kita terapkan di dalam kehidupan kita? Ya, dalam kehidupan saya dan kita semuanya. Ya, ada kemurahan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau berbicara tentang sabar, itu sesuatu yang tidak mudah. Amin. Sabar itu banyak elemennya, Bapak Ibu. Ya, banyak elemen yang mengikuti. Ya, orang yang sabar itu diantaranya dibutuhkan apa? Kerendahan hati, kelemah lembutan, kemurahan, dan lain sebagainya. Saya tadi, kemarin saya sharing tentang firman Tuhan ini dengan Pak Ulas, saya bilang orang sabar itu salah satunya dibutuhkan ketekunan. Ya, sesuatu yang baik menjadi tidak baik kalau kita tidak sabar, betul? Olahraga itu baik, Bapak Ibu? Baik, semua orang setuju. Olahraga itu baik, ya. Dan kalau kita rutin melakukannya dengan tekun, pasti ada hasilnya, iya apa enggak? 15 menit saja setiap hari saya olahraga. Tetapi misalnya itu rutin saya lakukan, itu pasti ada hasilnya. Pasti. Ya. Sesuatu itu menjadi tidak baik kalau kita tidak tekun, tidak sabar melakukannya. Lah 15 menit kalau masih hari pertama kira-kira sudah ada hasilnya belum? Pasti belum ada. Belum kelihatan. Hari berikutnya sudah enak. Berikutnya sudah enak. Nah, kalau enggak sabar, mentang-mentang misalnya 1 minggu nih, ya, enggak olahraga, diborong dalam hari itu 15 menit kali 6, ya, diborong 1 hari itu, kira-kira apa yang terjadi? Sakit semua enggak? Sakit semua. Ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Karena apa? Karena kita tidak tekun melakukannya, ya, step by step. Kalau sudah tekun, nah, ketekunan itu perlu kesabaran, perlu komitmen, ada harga yang harus dibayar. Ya, satu kali ada satu kesaksian yang bilang ke saya, kamu tuh kurang olahraga. Pernah 1 kali ya saya ngobrol gitu ya, kamu harus cobalah olahraga. Ya, saya sakit sampai di opname waktu itu saya masih kuliah, saya bilang begitu. Saya kuliah pendeta ini ya di Petamburan sana. Di kos-kosan saya sakit sampai saya dirawat. Dokter cuman bilang begini, rutin nggak olahraganya? Gitu. Enggak sih, namanya anak kos-kosan ya. Saya kos waktu itu, enggak, tidur sesuka hati saya kayak gitu. Ketika saya dirawat, saya cuma bilang begini, nanti saya pulang dari sini saya mau olahraga. Petamburan itu dekat sama Senayan di GBK sana. Saya sembuh setiap pagi, saya itu jalan.
Ya putar GBK yang begitu luasnya itu. Pagi-pagi saya benar ya, sampai akhirnya saya selesai kuliah, sampai saya melayani lagi, saya nggak pernah lagi loh dirawat itu. Benar-benar manfaatnya nyata. Memang olahraga itu baik. Nah, ketika saya ngobrol seperti itu, saya bilang, nah benar satu kali orang ini bilang, saya mau olahraga. Olahraga langsung digeber 40 menit, olahraganya pun jalan pagi sama lari pagi. Nah, pakai lari pun. Begitu selesai dia bilang, waduh ternyata kaki kanan saya ini sakit. Saya bilang, kalau baru mulai itu jangan langsung ya. Perlu apa? Kesabaran ya, perlu ketekunan. Maka dari itu kalau kita diingatkan kebenaran firman Tuhan ini, kerendahan hati, kelemah lembutan, mungkin kita sudah Tuhan karuniakan kerendahan hati. Ya, kita selalu datang kepada Tuhan. Kita tekun membangun misbah Tuhan. Kita tekun memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, demikian juga kita lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti seperti orang Jawa. Saya orang Jawa aja kadang-kadang seringkali saya nggak lemah lembut. Orang bilang saya bukan orang Jawa, kayak orang Medan ya, ada yang bilang orang Manado kayak gitu ya. Nah, nggak tentu orang Jawa juga lembut. Kelemah lembutan bukan berbicara tentang itu. Kelemah lembutan itu bagaimana kita meresponi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita meresponinya dengan tenang di hadapan Tuhan. Ya, kita diam di hadapan Tuhan, kerendahan hati. Ya, mungkin Tuhan sudah karuniakan itu buat kita. Tetapi kita sedang bergumul tentang kesabaran. Ya, saat ini mungkin kita sedang diperhadapkan harus banyak-banyak sabar. Ayat yang ke-13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kesabaran, ketekunan itu memiliki kunci yang kuat ketika kita berproses untuk menjadi seperti Yesus. Karakter Yesus itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita anak-anaknya, supaya kita memiliki kasih yang dapat mengikat satu dengan yang lain untuk menyatakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi yang pertama-tama, kembangkan karakter yang seperti Yesus di dalam kehidupan kita. Ada yang instan? Gak ada. Ikut Yesus itu gak ada yang instan. Semuanya perlu proses. Walaupun sekarang ini banyak sesuatu yang instan. Saya pun seringkali masa itu instan. Saya bilang gak usah bingung-bingung, kalau mau ke rumah saya nggak usah mikir siapa yang mau masak. Saya bisa masak pakai jari, betul? Instan masakan itu datang. Ya, Pak Sujar senyum-senyum. Ya. Karena saya rasa semuanya juga bisa seperti itu. Ya, tetapi ikut Yesus, mempertahankan iman, tidak ada sesuatu yang instan. Karena dalam setiap tahap, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita butuh kesabaran. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mengembangkan kasih, mengembangkan karakter Kristus, ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, seperti yang tertulis di dalam buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Maka apa yang harus kita lakukan? Hal yang kedua, kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Tanpa pengampunan dan karya penebusan Yesus Kristus, kita tidak ada hari ini. Amin. Dia sudah melakukannya buat kita. Oleh karena itu, satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Mudah itu? Tidak mudah. Gesekan satu dengan yang lain, proses satu dengan yang lain, itu tidak mudah. Yeremia menggambarkan seperti seorang penjunan. Ketika tanah liat dibentuk untuk menjadi perabotan, dia harus pertama kali harus diolah dulu sama air, diaduk, kemudian dibentuk. Kalau dibentuk tidak sesuai dengan patronnya, ya, dengan apanya, ya, mal,
dengan pola ya, dengan polanya. Dia akan dibongkar lagi, dihancurkan lagi, diaduk lagi jadi satu. Sampai menjadi satu periuk yang betul-betul sesuai dengan pembuatnya. Ya, ketika proses itu terjadi seperti itu, siapa yang memproses kita? Orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang pertama-tama, betul? Ya. Saya yang memproses pertama kali yang dekat ya apa? Ya orang-orang di sekitar saya dulu. Siapa? Orang-orang yang di rumah saya dulu. Pak Thomas jauh, ada di Galaksi di Nakula. Gak mungkin Pak Thomas itu proses saya sedemikian rupa setiap hari. Demikian juga kita. Kalau kita menyadari bahwa kita harus mengampuni satu dengan yang lain, kita terus berproses dan kita menyadari kalau Yesus ada di hati kita, dan kita menyadari kalau kita ini sudah diampuni, dan kita inilah orang-orang pilihannya yang sudah ditebus dan dikuduskan dan dikasihinya. Kita ingat, ngapain simpan-simpan? Itu sampah yang kita tidak perlu pelihara. Karena apa? Kita tidak akan bisa pernah bertumbuh. Kuasa pengampunan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena karya pengampunan Yesus Kristus buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita menikmati kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kalau terjadi gesekan satu dengan yang lain itu sudah biasa. Abaikan saja gesekan itu. Kita tetap kembali kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Kasih harus menjadi pengikat yang mempersatukan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya, dengan kasih Tuhan. Kasih ya, kalau kita melihat, coba saya boleh minta tolong ke Aster, bacakan 1 Korintus 13 ayat yang ke-20. 1 Korintus 13 ayat yang ke-20. Ya. Ya. Enggak ada dong. 10 mungkin ya, perikop yang terakhir 10. Iya. Bukan Kak. 1 Korintus ayat yang perikop pertama. Ayat yang ke-13. Maaf. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, terima kasih. Kak Andreas boleh ditayangkan, Kak? 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mungkin dalam kehidupan kita setiap hari kita diperhadapkan banyak-banyak hal. Satu dengan yang lain, aduh ini kok gak bisa connect ya. Ngomong sama ini kok gak bisa connect, kok gak bisa nyambung. Kita ingat kasih Tuhan. Kalau saya dipertemukan dengan orang yang bisa nyambung, Tuhan punya maksud untuk saya apa tadi? SABAR, sabar. Supaya Tuhan kasih hikmat bagaimana supaya bisa nyambung. Betul apa enggak? Bukan kita menggerutu. Bukan kita mengeluh, ih ketemu orang kok kayak begini. Seringkah itu spontan? Iya sering. Seringkali saya menghadapi seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara juga seperti itu. Ketika diperhadapkan pada saat itu. Tapi ingat, kasih itu dapat mempersatukan, mengikat sesuatu yang tidak bisa dilepaskan di dalam kehidupan kekristenan itu adalah kasih. Itu yang terbesar, iman, pengharapan dan kasih. Karena iman tanpa kasih sia-sia. Kita beriman menjadi orang percaya, tetapi kita tidak mengasihi, tidak punya belas kasihan. Apakah kita menjadi saksi Kristus? Tidak. Pengharapan tanpa dasar kasih, pengharapan itu akan sia-sia. Hanya membuat kita lelah,
hanya membuat kita putus asa, hanya membuat kita capek. Oleh karena itu kasih sebagai dasar segala sesuatu dalam hidup ini. Oleh karena itu kalau kita orang pilihan Tuhan, biar kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, kita mudah untuk mengampuni. Gesekan bisa terjadi, tapi cepat lepaskan, ampuni, jangan simpan lagi dendam dan sampah-sampah yang ada di dalam kehidupan kita. Itu menghambat pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Tinggalkan, gak apa-apa, biarkan. Mau ada waktunya Tuhan untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan sampai kehendak Tuhan itu dinyatakan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain ya, karena kasih itu sebagai pengikat. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita bisa memahami bahwa Tuhan ada dalam setiap jalan kita kalau di dalam hati kita ada kasih. Kita tahu Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu aku harus berbagi kasih. Ada jalan di depan sana ketika semuanya kelihatannya buntu, ketika semuanya kelihatannya tidak ada jalan keluar. Ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hal yang ketiga, ya, supaya kasih ini mengikat kita satu dengan yang lain, kita harus memiliki tekad, harus ada transformasi hidup di dalam kehidupan saya. Apa? Perubahan hidup. Kita harus mau berubah. Ya, seperti ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Berubah dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Dari cara kita memandang sesuatu. Saya minta bantuan Ibu Aleta. Tolong dibacakan Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Kita harus dibaharui setiap hari, setiap waktu. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-5 coba. Ya, mari kita baca sama-sama. Betul ayat ini ya. Saya diingatkan satu ayat ini. Mari, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Terima kasih, Bu Aleta. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Transformasi dalam kehidupan kita, perubahan dalam hidup kita pertama-tama dimulai dari pola pikir kita, cara pandang kita. Ya, ini dikatakan ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Perkataan Kristus saat ini tertuang di dalam firman Tuhan. Biarlah pikiran kita dipenuhi oleh firman Kristus, supaya pikiran kita dibaharui dari hari lepas hari. Coba Bu, sekali lagi Bu, dibacakan Roma 12 ayatnya yang kedua. Mari kita belajar bersama-sama supaya di tahun yang baru ini kita tahu I am the way maker. Dan kasih itulah yang mengikat kita untuk kita dimampukan menjadi berkat, siap melayani Tuhan sesuai dengan tema tahunan dari sinode. Demikian juga kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Silakan Bu. Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Amin. Terima kasih Bu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Kita sebagai orang pilihan Allah. Tadi Rasul Paulus menulis di sini,
Ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita sudah punya modal awal untuk kita membagi kasih, untuk kita mengikat kasih, karena Dia sendiri sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita belajar terus mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Pertama-tama dimulai dari pikiran kita, supaya pikiran kita dikuasai oleh perkataan Kristus, yaitu firman Allah. Terus firman Allah, terus dan terus dan terus. Jangan pernah berhenti kita memiliki hubungan pribadi dengan firman Tuhan. Karena itulah yang dapat mengendalikan hidup kita. Ya, Rasul Paulus orang yang tekun. Ya, kita belajar dari ketekunan Rasul Paulus yang tertulis di dalam kitab Roma, ya. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Rasul Paulus menulis seperti ini. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan, menunjukkan pentingnya ketekunan di dalam iman. Tidak ada sesuatu pun yang tidak melalui proses. Walaupun kita sudah ditebus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih-Nya yang diberikan kepada kita. Tapi satu, kita sebagai anak-anaknya kita harus tetap tekun. Seperti introitus kita yang terambil dalam Zefanya 2 ayat yang ketiga, carilah Tuhan, ya, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Kunci pertama untuk kita terus dipenuhi kasih Allah dan kita memiliki pikiran Kristus, sehingga kita berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Satu, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Zefanya menulis, carilah, pokoknya cari saja. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi kalau kamu dekat dengan Tuhan dan seluruh pikiranmu dikuasai oleh perkataan Kristus, mungkin kamu akan terlindung. Kita tidak tahu. Tetapi I am the way maker. Dia yang akan membuat jalan buat kita, untuk kita menjadi penebar kasih, membagi kasih dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengaplikasikannya ya Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami mampu berubah dari waktu ke waktu. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Tanpa kekuatan roh yang daripada-Mu, kami tidak ada artinya apa-apa. Tolong kami Tuhan, untuk kami tekun, untuk kami mampu sabar, supaya kami dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi pembagi kasih dimanapun kami berada. Dan biarlah persatuan dan kesatuan sebagai tubuh Kristus yang didasarkan atas kasih menjadi penggenapan Allah akan dunia ini melalui anak-anak-Mu, orang-orang yang Tuhan sudah pilih, orang-orang yang Tuhan sudah kuduskan, dan orang-orang yang sudah Tuhan kasihi. Temukan kami Tuhan, temukan kami menjadi orang-orang yang tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga apapun pergumulan kami, apapun masalah kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dan Engkau sendiri yang terus akan menolong kami, memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang untuk Gracia dan Karis yang akan bersaksi.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi sebelum saya akan menyanyikan satu pujian, sebelumnya ini masih minggu keempat di bulan Januari, jadi masih ada sedikit vibes tahun barunya. Sedikit kesaksian, tahun 2024 kemarin itu tahun yang sangat berat untuk keluarga kami dengan problem masing-masing, masalah masing-masing. Dan kadang juga kami sering saya secara pribadi sering merasa kenapa ya Tuhan kok doanya nggak dijawab-jawab gitu untuk banyak hal, untuk masalah kuliah, untuk masalah pertemanan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada satu lagu ini yang benar-benar sangat memberkati saya, dan melalui lagu ini saya benar-benar merasa bahwa iya ya, nggak semua hal itu harus sesuai dengan kemauan saya, nggak harus sesuai dengan waktu saya, karena kalau misalkan ikut waktu saya nggak tentu hasil akhirnya akan baik seperti yang sudah Tuhan rancangkan gitu. Jadi saya berharap juga lagu ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan lagu ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada,
setia. Dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus setia. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam pokok doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan angkat pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sehati kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas, kasih Tuhan yang tidak bertepi dalam mengiring perjalanan hidup kami, membuat kami semakin mengandalkan dan sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami bersama-sama mau membawa pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik,
Kami bersyukur kalau Tuhan menempatkan kami di Indonesia ini, Tuhan, menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Itu semua ada dalam rencana-Mu. Oleh karena itu kami bersama-sama berdoa pada pagi ini untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon kiranya damai sejahtera Allah turun atas negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kepulauan Rote, dalam perlindungan dan penyertaan serta damai sejahtera Allah. Secara khusus kami berdoa para pemimpin negeri ini, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Presiden Prabowo Subianto beserta dengan Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk departemen-departemen, baik itu departemen yang ada di dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga non-departemen. Tuhan memberkati. Berikan roh takut akan Tuhan untuk seluruh pemimpin-pemimpin negeri kami ini, Tuhan. Sehingga apapun yang diputuskan dalam setiap keputusan-keputusan, semuanya untuk kepentingan rakyat banyak. Secara khusus kami berdoa untuk kota Bekasi, kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan terus memberkati kota ini. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota Tri Adianto beserta dengan wakilnya. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu, bahkan Tuhan karuniakan roh takut akan Tuhan, sehingga memimpin kota Bekasi ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah untuk kota Bekasi ini Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, secara khusus untuk perdamaian dunia. Kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau kami mendengar berita-berita dari sana sini, perang terjadi Tuhan, sampai hari ini juga Tuhan terjadi di daerah Timur Tengah, bahkan di Ukraina. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Tuhan juga curahkan di sana. Tuhan, kami juga berdoa saat ini menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang hari ini sedang mengadakan ibadah-ibadah raya seperti yang kami lakukan di tempat ini. Tuhan, berikan keamanan, kiranya melalui setiap peribadahan yang dilakukan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat, orang-orang yang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus, dan ada komitmen bahwa benar-benar Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memperlengkapi gereja-gereja Tuhan untuk tetap produktif, untuk tetap memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang, karena kami Tuhan memiliki tugas yang luar biasa sebagai gereja Tuhan, untuk kami membawa jiwa-jiwa kepada Kristus seperti amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan memampukan kami sebagai gereja-gereja Tuhan untuk membawa kabar baik, menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa pada saat ini secara khusus Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKOI Persekutuan, kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kalau pada saat ini kami bersama-sama bersekutu, Tuhan memberkati persekutuan kami dalam ibadah raya ini. Ini adalah ibadah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang ada di luar kota, menikmati liburan panjang yang sedang Tuhan berikan pada kami ini Tuhan, ataupun mereka yang sedang ada di rumah, ataupun mereka yang sedang ada kesibukan-kesibukan yang lain sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pergumulan jemaat di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk yang bergumul untuk masalah ekonomi, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul untuk teman hidup, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada yang bergumul tentang masalah keluarga, tentang anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kalau ada yang bergumul tentang hubungan antara suami dan istri, kami juga bawa ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kiranya damai sejahtera Allah terus menaungi setiap rumah tangga keluarga jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Jangan biarkan satu pun terhilang, tetapi biarlah ya Tuhan mereka memiliki keyakinan dan iman yang teguh bahwa dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan
untuk pekerjaan jemaat Tuhan, apapun juga yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik itu sebagai karyawan, baik itu sebagai pengusaha, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi garam yang menggarami dan menjadi lilin yang menerangi dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Dan melalui pekerjaan ini, pakailah anak-anak-Mu di tempat ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati dimanapun Tuhan arahkan untuk mereka menabur berkat-Nya, bahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, baik saat ini yang sedang bergumul untuk pemulihan maupun yang saat ini sudah pulang dari rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Endang Sujaryono, untuk Ibu Adriana, untuk Ibu Ratna Hutauruk, untuk Ibu Duta Anggraini, untuk Ibu Sukaisi, Ibunda Ibu Ursula, untuk Ibu Ursula yang baru pulang dari perawatan di rumah sakit, untuk Bapak Waldemar Nainggolan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Michael Taihutu, Pendeta John Sibi, Pendeta Mantolas, Ibu Elia Taihutu, Ibu Esther Tobing, Bapak Pendeta Tantono Subagio yang juga pulang dari perawatan di rumah sakit. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit. Tuhan memberkati setiap daya upaya usaha yang dilakukan, baik itu melalui makanan, minuman, bahkan terapi-terapi yang harus dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka boleh terus taruhkan pengharapan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, pakai semuanya itu menjadi saluran berkat untuk mereka diberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk GKOI, Sinode GKOI. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ronald Manalu sebagai Ketua Umum. Tuhan memberkati seluruh jajaran MPS yang ada. Tuhan pakai Sinode GKOI untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pakai Sinode GKOI untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Hikmat dan marifat yang daripada Tuhan turun atas seluruh jajaran Sinode ini Tuhan. Dan seluruh kebutuhan Sinode juga kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan jemaat yang Tuhan karuniakan usia emas. Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan memberikan semangat, dan Tuhan terus memperbaharui harapan demi harapan di dalam Tuhan, sehingga dalam usia emas yang Tuhan karuniakan ini pun mereka tetap semangat mengiring Tuhan, dan Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, menjadi pendoa syafaat baik untuk keluarganya, baik untuk gereja Tuhan, maupun untuk bangsa dan negara, maupun untuk sesama. Oleh karena itu kami serahkan orang tua kami yang Tuhan sudah karuniakan usia emas di tengah-tengah jemaat-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, Bapak Steve Simon Haulusi yang berulang tahun pada tanggal 22 Januari. Tuhan memberkati beliau, pekerjaannya, keluarganya, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kehidupannya yang sudah melayani Tuhan, semakin hari Tuhan terus semakin perteguh imannya, biar dia semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, seiring pertambahannya usianya, Tuhan juga semakin memperkuat imannya. Tuhan buat berhasil apapun yang dilakukannya. Tuhan juga memberkati anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan gereja ini dan masa depannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk proses demi proses surat yang harus kami lalui. Mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan sampai titik ini. Dan kami masih bergumul Tuhan untuk PPN, yang pada minggu-minggu ini Tuhan, kami akan menerima kelanjutan dari pengurusan yang harus kami urus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati
semua instansi-instansi yang terkait untuk mengurus surat-surat gereja ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkaulah jalan keluar bagi kami. Biar melalui semuanya ini nama Tuhan dipermuliakan dan masa depan gereja ini tetap ada dalam anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk lingkungan gereja ini, baik yang ada di muka, tetangga kami yang ada di depan, di belakang, kiri dan kanan. Pakai kami memancarkan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati RT RW di lingkungan ini, RT 01 RW 06B, Tuhan memberkati. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk tinggal, Tuhan juga memberkati. Pakai kami menjadi garam dan terang Tuhan di lingkungan kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami ini jauh dari sempurna dan masih banyak pergumulan-pergumulan yang ingin kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui keberadaan kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Oleh karena itu, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita seperti firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap sampai dengan air buah anggurnya. Sementara kantong dijalankan, kita menyanyi dari Aba, kupanggil Engkau Bapa. Terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Kita ulang pujiannya dari awal ya. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa
kita berdiri. Jangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Ibu Bapa, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami sudah memberikan sebagian berkat yang sudah Bapa berikan kepada kami. Berkatilah Bapa persembahan ini agar berguna bagi pelayanan kami di Jemaat GKOI Persekutuan. Tuhan, kami tahu Engkau tidak melihat nilai yang kami beri Tuhan, tapi ketulusan hati kami untuk memberinya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita tutup ibadah kita pada hari ini dan bertekad terus dalam iman secara bersama-sama dan harus memelihara kesetiaan. Mari kita sambut pujian Allah hidup orang benar. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang matahari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menompangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menompangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan teruslah saling memperhatikan karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan warta jemaat untuk tanggal 26 Januari 2025. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riana yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Ibu dan keluarga tetap bisa. 2. Terima kasih untuk jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 3. Ibadah PKM akan dilaksanakan sore nanti, hari ini 26 Januari 2025 pukul 17 di gereja dengan tema YKY, yakni kenal Yesus, yakin kenal Yesus. Pelayan firman Pendeta Anton Angkau STH. 4. Pemberitahuan kepada pengurus Komisi GKU-IJP agar dapat menyerahkan rencana program kerja dan anggaran tahun 2025 selambat-lambatnya hari ini 26 Januari 2025. 5. Gereja telah menerima persembahan kasih sebesar 25 juta dari satu keluarga jemaat, Gembala Sidang, dan MPJ mengucapkan terima kasih. 6. Bagi jemaat GKOI Persekutuan atau keluarga jemaat yang berkerinduan dan mampu serta dapat berkomitmen dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, singer, dan multimedia, dipersilahkan mendaftarkan diri melalui Majelis Jemaat GKOI Persekutuan. 7. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta minggu ini. Untuk selengkapnya, jemaat dapat membaca di lembaran warta jemaat yang disediakan di meja depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Dan satu lagi tambahan, akan dilaksanakan laporan panitia Natal oleh ketua panitia dan dilanjutkan pembubaran panitia Natal tahun 2024 oleh ketua majelis jemaat. Kepada Bapak Penatua Thomas Yusak dipersilahkan untuk ke depan. Shalom. Lain nih kalau Pak Ketua di setelin ini. Udah cukup, terima kasih. Shalom. Untuk perayaan Natal 2024, untuk sekolah minggu itu tanggal 7 Desember ya, itu terlaksana, dan untuk dewasa itu tanggal 15 Desember juga terlaksana. Adapun dana yang terkumpul itu sejumlah 26.754.500 dan pengeluaran sebesar 26.035.000. Jadi kelihatannya hampir pas-pasan gitu. Cukup ya. Tapi saya juga cukup ini juga seminggu sebelumnya itu saya dapat kabar bahwa masih minus 10 juta. Waduh, Bu Enda siap-siap nih nombokin. Tapi puji Tuhan akhirnya tercukupi. Sisa dana yang sisa dananya ada 719.500, dan terus dapat dari kotak persembahan itu 2.066.000. Sehingga total ada dana 2.785.500 akan diserahkan ke bendahara gereja. Perlu saya appreciate untuk panitia Natal 2024. Ini benar-benar cukup berjalan dengan baik. Terutama ada Pak Ferry, Bu Aster juga ya. Terus ada Pak Geri, Pak Nenggolan, Nenggolan Junior, terus ada multimedia juga yang nggak hadir di sini, ada Ibu Melani juga pencari dana, Pak Ferry juga, Pak Steve, sampai lupa tuh saya mau bilang Pak Steve, dia manggut-manggut soalnya. Juga Pak Pendeta Alfian, itu support sekali. Sebenarnya pertemuan untuk panitia Natal itu minim sekali, tapi begitu hebat, bisa tercukupi semua. Itu perlu aplaus, saya rasa tepuk tangan. Dan secara resmi panitia Natal ini dibubarkan untuk 2024, tapi untuk selanjutnya rasanya panitia ini udah cukup solid. Jadi perlu dipertahankan, terutama ada Pak Kris segala macam, itu kelihatannya motornya juga itu. Jadi dalam hal ini kecuali panitianya yang diganti, ketuanya yang diganti bukan panitia. Demikian
penjelasan dari Ketua Panitia Natal. Mudah-mudahan Natal di 2025 ini bisa berjalan lebih meriah lagi. Puji Tuhan. Oh ya, si itunya amplopnya nggak ada. Jadi penyerahannya nanti diserahkan langsung aja ya. Sebab saya belum terima amplopnya. Jadi secara resmi ini dibubarkan. Pak Alek ya. Ya, atas nama Majelis Jemaat, saya mau sampaikan terima kasih pada Panitia Natal 2024 yang sudah bersusah payah ya. Mungkin juga ada deg-degan karena dana nggak mencukupi, sampai pada waktu itu kan Tuhan menyediakan segala sesuatu sehingga tercukupi. Terima kasih untuk Panitia Natal, dan pada akhirnya Panitia juga harus mengakhiri tugasnya, dan itu pada hari ini tanggal 26 Januari 2025 kami katakan bahwa Panitia Natal 2024 GKI Persekutuan dibubarkan. Terima kasih. Amplopnya nyusul Pak.